Perkenalkan nama saya Reza Jalino dari kelas S dengan IP 146230166. Di sini saya akan menjelaskan jawaban untuk dari soal yang atas yang telah diberikan. Yang pertama adalah untuk layar OC. Layar OC adalah kerangka kerja standar yang terdiri dari 7 lapisan layar untuk memahami bagaimana data dikomunikasikan dalam jaringan. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik yang memungkinkan komunikasi antar perangkat yang berbeda. Berikut penjelasan fungsi setiap lapisan. Yang pertama ada application layer. Pertama ada application layer. Muncul untuk berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna, seperti browser, email, atau TV. Menyediakan protokol jaringan untuk pertukaran data, menangani autentikasi, privasi, dan sintaks data. Contoh protokolnya adalah HTTP, SMTP, FTP, dan DNS. Yang kedua ada presentation layer. Digunakan untuk translasi data, mengubah format data agar bisa dibaca oleh sistem penerima. Kemudian enskripsi dan deskripsi ya, adalah untuk keamanan data, contoh SSL dan TLS. Dan yang ketiga, kompresi data, menggunakan mengurangi ukuran data untuk transfer lebih cepat. Contoh konversi bilangan ASCII ke Unicode, enskripsi SSH ke kompresi zip. Yang ketiga ada session layer, berfungsi untuk membangun, mengelola, dan mengakhiri koneksi antara dua perangkat, sinkronisasi dialog, dan pemilihan koneksi. Contoh protokolnya adalah NetBIOS, RPC, dan SIP. Layer 4, transport layer, pengirim, berfungsi untuk pengiriman data end-to-end, segmentasi dan reassembly, kontrol aliran dan koreksi error, serta protokol TCP dan UDP. Contoh protokolnya adalah TCP, HTTP, FTP, dan UDP, DNS atau streaming video. Yang kelima ada network layer, fungsi untuk routing, logical addressing, dan fragmentasi paket jika melebihi ukuran maksimum. Contoh protokol dan perangkat IP, CMP, OSPF, dan BGP. Untuk router bekerja di layer ini. Kemudian ada data link layer, berfungsi untuk framing, physical addressing, error detection, dan kontrol akses jaringan. Contoh protokol dan perangkatnya adalah Ethernet, BBB, switch, dan NIC. Yang terakhir adalah physical layer, fungsi untuk transmisi data, entah menentukan media fisik, dan modulasi dan encoding sinyal. Contoh perangkat adalah hub, repeater, wireless access point. Lalu soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara OSI dan TCP/IP. Berikut adalah beberapa perbedaan OSI dan TCP/IP. Yang pertama ada jumlah lapisan. Dalam OSI terdapat 7 layer, TCP/IP ada 4 layer. Fokus penggunaan, teoritis dan terstruktur. TCP/IP praktis implementasi langsung. Untuk implementasinya, OSI kurang praktis, sementara TCP/IP mudah digunakan. Komponen lapisan lebih terperinci dan rinci, lebih sederhana dan tergabung. Standarisasi memudahkan standarisasi sebagai berbagai protokol, lebih sesuai dengan kebutuhan jaringan internet. Singkatnya, OSI adalah model konseptual yang lebih mendalam, sementara TCP/IP adalah implementasi praktis yang lebih sederhana dan banyak digunakan di internet. Nomor 3, jika diharuskan memilih antara OSI dan TCP/IP, model mana yang kalian pilih? Saya akan memilih TCP/IP. Alasannya karena model ini lebih relevan untuk praktik jaringan modern dan lebih praktis untuk implementasi. Lalu kemudian ada soal subnetting. Anda diberi alamat jaringan 192.168.YX.0/24. Di sini huruf Y dan huruf X diganti menjadi angka NBI ke-9 dan ke-10 saya yaitu 66. Untuk jawaban pertama, jumlah network dari
Jumlah networknya adalah satu karena slash 24 adalah default network. Jumlah hostnya perhitungannya seperti ini. 4,32 dikurangi 24, 32, dan 24 ini adalah jumlah bit network. Jadi hasilnya adalah 254. Rentang IP-nya adalah IP pertama adalah 66.1, IP IP terakhir adalah 66.254, sementara broadcast-nya adalah 66.35. Kemudian subnetting 172.16.00.16 menjadi X1 subnet. Di sini X menjadi angka NBI saya yaitu 6. Alamat awalnya adalah 172.16.00/16 dengan subnet masnya adalah 255.255.0.0. Jumlah subnet 61. Untuk banyaknya jumlah subnet yang dibutuhkan adalah dua pangkat N yang lebih besar dari 61, maka N adalah 6 dikarenakan 2 pangkat 6 adalah 64. Kemudian kita membuat subnet baru. Slash 16 plus 6 menjadi slash 22. Subnet masnya menjadi 255.255.252.0. Host per subnetnya adalah perhitungan seperti ini. Hostnya per subnet adalah 1022. Lalu kemudian Anda memiliki alamat jaringan 172.16.66.0/24. Tentukan network address dan broadcast subnet tersebut. Untuk broadcastnya adalah 6, karena slash 24 adalah default, maka jumlah broadcast addressnya adalah 66. Broadcast 660.24 adalah IP terakhir yaitu 66.255 dan IP awalnya adalah 66.1, IP terakhirnya adalah 66.24, 66.254. Lalu soal yang terakhir, alamat IP 192.168.20.0/2x. Di sini X ganti menjadi angka NPI saya yaitu 6 menjadi /26. Berapakah jumlah host yang tersedia per subnet? Untuk menghitungnya perhitungannya seperti ini. 2 pangkat 32 bit dikurangi 26 bit dikurangi 2 menjadi 62. Maka jumlah hostnya adalah 62. Untuk rank IP-nya adalah IP awal 192.168.20.1, IP akhirnya adalah 192.168.20.62. Sementara broadcastnya adalah 20.63. Sekian penjelasan jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.